Hai, minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan mulai mengerjakan soal matematika untuk tahun 2012, course 1. Kita masuk ke nomor pertama. Di sini kita memiliki soal mengenai grafik. Saya beri waktu kalian untuk pause videonya, kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, kita mulai. Kita punya grafik seperti berikut. Y sama dengan 4x kuadrat tambah 2ax tambah b. Oke. Nah, di dalam grafik ini kita tahu di mana nilai a-nya itu lebih besar daripada 0. Di mana dan a dan b itu adalah konstanta biasa yang kita tidak tahu berapa angkanya. Nah, kita mau menggeser grafik ini. Kita mau menggeser grafik ini terhadap sumbu x sebesar a dan terhadap sumbu y sebesar 1 minus 7a. Ya, jadi kita mau anggaplah kita punya grafik seperti ini, seperti inilah ya. Kita mau geser ke sumbu a sejauh a, geser ke sumbu y sejauh 1 minus 7a. Kita tidak tahu atas, bawah, kiri, kanan, tapi kita mau geser x searah sumbu x atau searah sumbu y. Jadi horizontal atau vertikal. Oke. Nah, setelah kita menggeser itu, dia akan tanya, seandainya grafik yang baru ini, misalnya ada di sini lah ya. Misalnya grafik yang baru ini dia melewati titik 0,4 ya. Jadi 0,4 itu di mana ya? 0,4 sini ya. Jadi grafik yang baru itu ada sini misalnya. Grafik lama misalnya di sini, kita nggak tahu berapa di mana. Oke, kita geser. Artinya apa? Ketika dia melewati titik 0,4, ditanya berapa nilai B-nya sih? Ya, berapa nilai B-nya itu ditanya. Oke. Jadi bagaimana cara kita mengerjakan? Pertama kita harus cari tahu bagaimana cara menentukan persamaan grafik yang baru setelah kita geser. Jadi pada dasarnya, bagaimana sih cara menggeser grafik? Seandainya kamu punya prinsip dasarnya ya, saya punya grafik seperti ini. Y sama dengan x kuadrat. Saya mau geser grafik ini ke kanan sejauh 1. Jadi bagaimana jadinya? Maka x yang baru ini, anggaplah x1, adalah x yang lama kamu kurang dengan 1. Loh, kenapa kurang 1? Memang itu cara pikirnya. Ya, jadi kalau kamu menggesernya ke arah kanan, ke arah plus 1, artinya grafik kamu akan minus 1. Sama seperti seandainya kamu geser dia ke bawah, kamu geser sebanyak 2, maka kamu harus kurangkan y-nya. Y yang barunya itu adalah y yang lama kamu kurangkan dengan 2, seperti ini. Ya. Jadi seandainya saya punya grafik seperti itu, saya punya titik barunya di sini ya. Anggaplah seperti ini. Di 1, 2. Anggaplah seperti ini ya. Saya punya grafik yang barunya adalah Y2 sama dengan X minus 1 kuadrat. Y sama dengan X minus 1 kuadrat plus 2. Itu bagaimana cara kamu menggeser grafiknya. Oke? Setelah kamu tahu dasarnya ini, kamu bisa menggunakan teknik ini untuk menggunakan di soal yang kali ini. Kita punya Y sama dengan 4X kuadrat minus plus 2AX plus B. Jadi kita punya X-nya di 1, 2 tempat, dan Y-nya di 1 tempat. Kita mau geser terhadap angkanya masing-masing. X-nya kita geser terhadap A. Jadi kalau kita mau geser sebanyak plus A, kamu harus kurangkan A di setiap X-nya. Jadi kita punya X minus A kuadrat tambah 2A kali dengan X minus A tambah B. Ya. Dan Y-nya kamu geser sejauh plus 1 minus 7A. Jadi kamu harus kurangkan 1 minus 7A. Seperti ini. Jadi ini adalah persamaan garis yang baru. Oke. Nah, kali ini soalnya kamu dikasih tahu di mana titik barunya itu, grafik barunya itu melewati 0,4 ya. Melewati 0,4. Kita tidak tahu dia tepat di 0,4 atau dia hanya melewati saja, kita nggak tahu. Tapi karena titik 0,4 itu ada di dalam grafik ini, maka kita bisa mensubstitusikan 0,4 ya, X-nya 0, Y-nya 4 ke dalam grafik ini. Sehingga kita bisa menghilangkan semua X dan semua Y-nya dan menyisakan A dan B. Dan itu yang mau kita cari di sini. Jadi saya masukin Y-nya sama dengan 4, X-nya sama dengan 0. Oke, saya kasih warna kuning dulu ya gitu ya. Ini X-nya 0, 0 ya. Sedangkan Y-nya adalah 4. Sekarang kita hitung.
Oke, jadi kita mendapatkan B-nya seperti berikut. Jadi B-nya adalah minus 2A tambah dengan 7A tambah 3. Jadi ini jawaban untuk A, B, C, dan D. Oke, ini A, B, C, dan D. Baik. Nah, setelah kita dapat nilai B-nya, dia akan tanya berikutnya. Dengan demikian, apa sih persamaan grafik yang baru kita? Nah, tadi kita sudah mendapatkan persamaan grafik baru, tapi masalahnya kita punya grafik di sini. Itu masih punya B. Maka dari itu kita bisa mensubstitusikan B dengan nilai yang baru kita dapat di bawah sini. Oke, sekarang kita masukkan B ke dalam persamaan yang tadi, dan kita bisa mendapatkan persamaan yang baru. Sekarang kita lanjut hitung. Oke, jadi kita mendapatkan jawabannya seperti berikut ya. Kita dapat Y sama dengan 4x kuadrat minus 6ax tambah 4. Jadi ini jawaban untuk E, F, dan G. E, F, dan G. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan grafik yang baru kita. Nah, di dalam soal berikutnya, kalau kita baca, dia akan tanya, seandainya grafik ini memiliki garis singgung, tangen ya, garis singgungnya itu ada di x-axis. Jadi seandainya kamu punya garis seperti ini, dia menyinggung menyinggung sumbu x ya. Kalau kamu dia menyinggung sumbu x, maka dari itu kita tahu titik di sininya, titik pusatnya itu adanya di y sama dengan 0. Oke. Ketika y sama dengan 0, x kita nggak tahu berapa. Tapi kita tahu y sama dengan 0. Jadi kita bisa samakan y-nya sama dengan 0. Maka kita bisa tulis 0 sama dengan 4x kuadrat minus 6ax tambah 4. Nah, ditanya berapa nilai a-nya. Oke. Nah, kamu pernah belajar mengenai diskriminan. Diskriminan itu digunakan untuk mencari tahu hubungan antara dua garis. Kamu punya garis di sini, garis singgung antara sumbu x dan garis lengkungnya kita di sini. Dan hubungan dua garis ini adalah dia bersentuhan di satu titik, bukan dua titik, bukan 0 titik. Ketika dia bersentuhan di satu titik, maka kita tahu diskriminalnya sama dengan 0. Ya, diskriminal adalah b kuadrat min 4ac. Jadi kita hitung b kuadratnya adalah minus 6a kuadrat minus 4 kali a kalinya 4 kali c-nya juga 4. Kita hitung 36a kuadrat minus 64 ya. Jadi 64 sama dengan 36a kuadrat sama dengan 64 bagi 36, akarkan a sama dengan 8/6, jadinya 4/3. Jawabannya adalah 4/3 untuk H dan I. Oke. Nah, pertanyaan terakhirnya adalah, dan ketika A-nya itu 4/3, maka di mana lokasi titik X-nya? X-nya itu ada di mana? Kita tahu Y-nya 0, kita nggak tahu X-nya berapa, kita mau cari tahu X-nya berapa. Gimana caranya? Ya sudah, kamu balikkan saja 4/3 ini ke dalam persamaan yang ada. Kita punya persamaannya tadi, mana ya tadi ya? Y sama dengan 4x kuadrat minus 6ax, A-nya 4/3 kita masukkan, dikali dengan x tambah dengan 4. Oke, kita tahu Y-nya sama dengan 0, maka kita samakan 0. Tinggal kita cari berapa nilai X-nya. Ya, jadi 4x kuadrat minus 8x tambah 4. Kita bagi 4 semua. Kita bagi 4 jadi x kuadrat minus 2x tambah 1 sama dengan 0. Kalau kita faktorisasikan, kita dapat x minus 1 kuadrat sama dengan 0. Maka x-nya itu hanya ada 1 di 1. Jadi ketika dia di 1 di sini, ya, ketika x-nya 1, jawabannya J ya, 1, maka dia akan bersinggungan dengan sumbu X seperti ini. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Thank you, gambatte kudasai. Sayonara.